Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Angkatan 2019. Bertemu lagi dengan saya, Pak Septa, di mata kuliah Filsafat Sejarah. Di pertemuan yang lalu, di minggu yang lalu, kita sudah membahas kontrak kuliah serta beberapa pemahaman mengenai filsafat sejarah itu apa dan bagaimana, serta pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam mempelajari filsafat sejarah. Nah, kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah studi mengenai pengetahuan dan kebijaksanaan atau kearifan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Arti kata filosofia ialah cinta pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran yang hakiki, berarti kita sudah secara tidak langsung itu berfilsafat. Begitu juga ketika kita menyukai terhadap kebijaksanaan dan suka kepada ilmu pengetahuan, berarti kita itu sudah mendekati pengertian dari filosofi atau filosofia atau filsafat. Nah, menurut Profesor Dr. Jujun Surya Sumantri itu mengungkapkan, ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tahunya, kemudian ada orang yang tahu di tidak tahunya, kemudian ada orang yang tidak tahu di tahunya, dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Silakan teman-teman berkomentar nanti ya mengenai ungkapan dari Profesor Dr. Jujun Surya Sumantri ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan mengenai ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, berfilsafat adalah berpikir dan merenungkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh secara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya untuk memahami setiap hakikat dari segala sesuatu. Jadi dalam pendidikan tinggi, berpikir dan merenungkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh secara mendalam itu merupakan hakikat dari berfilsafat. Dan artinya kita itu tidak begitu saja menjawab istilahnya ya sudah memang seperti itu Pak kenyataannya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berpikir secara rasional dan mendalam, mencari kebenaran, kira-kira ini itu karena apa, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, begitu seterusnya. Karena untuk mendapatkan sebuah jawaban dari segala sesuatu, maka kita harus berpikir secara mendalam, seperti itu ya. Nah, filsafat adalah upaya dan hasil dari pemikiran dan renungan manusia dengan segala akal dan budinya atau kalbu.
tentang segala sesuatu ya secara runtut dan tertib serta sungguh-sungguh untuk mencari dan terus mencari sampai menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi berfilsafat itu tidak mudah teman-teman, karena kita dituntut untuk secara terus-menerus mencari dan mencari sebuah jawaban hingga kita mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ketika kita berbicara tentang filsafat teologia itu berbeda lagi. Kebenaran menurut agama itu berbeda dengan kebenaran menurut pandangan historis ya. Nah, kita berbicara filsafatnya terlebih dahulu sebelum kita berbicara ke filsafat sejarahnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu bisa mengupayakan sebuah renungan, sebuah pemikiran ya dengan menggunakan akal dan budi ya tentang segala sesuatu secara runtut dan tertib. Runtut dan tertib seperti di minggu yang lalu Pak Septa sudah menjelaskan secara sistematis itu runtut dan tertib untuk mencari dan terus mencari tentang sebuah fenomena untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki. Nah, kita lanjutkan. Secara etimologi ya dari asal kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yakni filosofia dari kata philein ya mencintai, philos cinta dan sophia yang bermakna atau berarti kebenaran hakiki atau kebijaksanaan. Dalam arti kearifan ya, bijaksana di sini dalam arti kearifan. Nah, melahirkan kata dalam bahasa Inggris filosofi atau kata berbahasa Arab falsafah yang diartikan cinta akan kebijaksanaan. Nah, sedikit menyinggung tentang kebijaksanaan. Bijaksana itu apa sih Pak? Bijaksana itu tidak memihak si A, tidak memihak si B, tidak memihak kebenaran, tidak memihak yang salah. Jadi kita harus mencari kebenaran yang hakiki. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah filsafat ya dari kata filosofia tadi. Kata majemuk filosofia itu berarti daya, upaya, pemikiran dan renungan manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi kalau dilihat dari struktur majemuk, filosofi itu adalah daya, upaya manusia dalam upaya berpikir dan merenung untuk mencari kebenaran. Kita lihat masalah yang lagi faktual, yang sedang faktual itu adalah omnibus law. Kira-kira kalau kita mencari kebenaran untuk mendapatkan kebijaksanaan, kita harus merenung terlebih dahulu. Ya, kenapa kok anarkis, Pak? Nah, itu berarti ada kelompok-kelompok yang memang secara terorganisir dan terstruktur itu menyusup dalam demonstrasi tersebut. Nah, berarti memang sudah direncanakan ada istilah untuk mengkeoskan demo tersebut. Itu kalau kita mau berpikir secara mendalam, ya, merenung secara mendalam untuk mendapatkan jawaban mengenai kebenaran atau kebijaksanaan tersebut. Berikutnya, tujuan umum filsafat adalah mencari kebenaran dan tidak memiliki kebenaran hingga akhirnya mendekati kebenaran yang diyakini sebagai kesungguhan. Ingat, ketika kita berbicara filsafat, maka tidak ada benar, tidak ada salah. Ya, karena tujuan umum filsafat adalah mencari kebenaran dan tidak memiliki kebenaran hingga akhirnya mendekati kebenaran yang diyakini sebagai kesungguhan.
eh, teman-teman itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, punya landasan berpikir yang berbeda-beda, punya latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, dan itu sah saja ya, tidak boleh dipertentangkan ya, tidak boleh diadu, tidak boleh adu argumen boleh, tetapi dalam beradu argumentasi teman-teman harus didasari konsep pemikiran, ilmu pengetahuan, fakta-fakta, kemudian data-data yang semua kita harus kumpulkan gitu. Jadi jangan teman-teman kemudian berbicara asal ngomong, asal bunyi, asbun, tanpa didasari data yang ada, fakta yang kita peroleh, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, konsep yang kita peroleh, teori yang kita dapatkan. Jangan pernah berbicara tanpa memiliki dasar yang kuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tanpa didasari dengan konsep yang kuat, maka bisa dipastikan yang kita yakini itu bukan sesuatu hal yang sungguh-sungguh. Bisa jadi bohong, bisa jadi hoax dan lain sebagainya, karena kebenaran yang diyakini sebagai kesungguhan. Itulah tujuan umum filsafat. Definisi filsafat itu ada beberapa. Yang pertama diungkapkan oleh Plato, seorang ahli filsafat dari Yunani, bahwa filsafat itu ialah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, ya, mencapai kebenaran asli. Sedangkan menurut Aristoteles, yang juga murid dari Plato, menyatakan bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu semacam metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika. Jadi yang perlu dipahami lebih jauh adalah pendapat dari Aristoteles ini, bahwa kebenaran-kebenaran yang ada dalam berfilsafat itu ada ilmu-ilmu juga yang ada di dalamnya, seperti metafisik, logika, retorika, kemudian ada etika, kemudian ada politik juga, dan estetika. Ketika kita berbicara tentang peristiwa gerakan 30 September yang baru saja beberapa hari yang lalu itu kita kita kenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, maka dalam berfilsafat, kira-kira siapakah pelaku dari peristiwa tersebut? Nah, kita tidak boleh serta-merta berbicara bahwa pelakunya adalah misalnya ada Partai Komunis Indonesia. Apa benar? Nah, kita cari dulu data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita perlu cross check lagi kepada tokoh-tokoh mungkin yang masih ada pada saat itu. Kemudian apakah benar peristiwa G30S itu didalangi oleh agen internasional semacam Central Intelligence Agency? Mungkin saja, asal kita bisa menunjukkan, bisa membuktikan data-data yang kita peroleh. Jadi boleh-boleh saja gitu, karena yang kita yakini sebagai kesungguhan untuk mendekati kebenaran yang ingin kita ungkap gitu ya, kebenarannya. Dan ini penting ketika teman-teman menulis tentang karya tulis ilmiah, entah skripsi, entah artikel, itu sangat penting untuk bisa mencari kebenaran-kebenaran yang kita peroleh
sehingga kita bisa meyakini bahwa kebenaran tersebut adalah kesungguhan yang kita yakini benar. Seperti itu. Kita lanjutkan. Menurut Al-Farabi, ya, salah satu ahli filsafat Islam, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam. Ya, tentang alam, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Ya, kemudian menurut Immanuel Kant, ahli filsafat Katolik, itu menyatakan bahwa filsafat itu adalah segala pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Apa saja 4 persoalan itu? Yang pertama adalah metafisika. Apakah yang dapat kita ketahui? Kemudian etika. Apakah yang seharusnya kita kerjakan? Kemudian yang ketiga, agama. Sampai di manakah harapan kita? Dan yang terakhir, yang keempat, menurut antropologi, yakni apakah yang dinamakan manusia. Jadi menurut Immanuel Kant itu ketika berbicara tentang filsafat, yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan itu ada 4 persoalan ini. Ada metafisika, apakah yang dapat kita ketahui, kemudian ada etika, apakah yang seharusnya kita kerjakan, kemudian ada agama, sampai di manakah harapan kita, dan yang keempat ada antropologi, apakah yang dinamakan manusia. Ini menarik. Ketika berbicara 4 hal ini saja itu tidak cukup 1 semester, teman-teman, ya, tidak cukup. Kalau lebih khusus, teman-teman bisa masuk ke jurusan filsafat, itu akan dibahas tuntas di situ. Berikutnya, Sasbullah Bakri mengemukakan bahwa ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Intinya adalah bagaimana manusia ketika dia itu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang dia peroleh, itu sikap dia itu bagaimana. Apakah dia itu menjadi orang yang sombong, apakah dia itu menjadi orang yang angkuh, atau justru sebaliknya menjadi orang yang bersahaja, menjadi orang yang tidak sombong, seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Jadi itu adalah bagaimana bahwa ketika manusia itu ketika sudah mendapatkan pengetahuan itu, sikap manusia itu seperti apa. Jadi seperti itu, ya, menurut Sasbullah Bakri. Nah, Profesor Mr. Muhammad Yamin itu berpendapat bahwa filsafat ialah pemusatan pemikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya, seraya di dalam kepribadiannya itu didalaminya kesungguhan. Kata-kata kesungguhan, kata-kata sikap, kata-kata tentang pola berpikir manusia itu adalah memang hampir-hampir mirip pernyataan-pernyataan dari para ahli tentang pengertian filsafat itu sendiri, ya, teman-teman, ya. Oke. Kesimpulannya, filsafat ialah usaha, pemikiran, dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Apa kebenaran yang hakiki? Pengetahuan, ya, pengetahuan, kebenaran, dan kearifan. Jadi intinya sistematis, fundamental itu secara keseluruhan, universal itu secara secara umum, kemudian integral itu saling berkaitan, radikal itu jangan melihat dari satu sudut pandang,
lihatlah dari berbagai sudut pandang dalam eh, menanggapi sebuah fenomena yang ada, ya, dan itu untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Berikutnya adalah objek studi filsafat. Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia atau reflective thinking itu menyelidiki objek yang tidak sebatas yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya. Nah, objek studi filsafat itu dibedakan menjadi dua kajian. Yang pertama ada objek formal. Objek formal di sini adalah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan sedalam-dalamnya untuk dapat memahami hakikatnya. Biasanya kalau bicara tentang objek formal itu bisa tentang filsafat ketuhanan seperti itu. Kemudian kalau objek material ialah mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, ruhaniah, nilai-nilai agama dan alam metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta alam semesta. Jadi justru ketika kita berbicara objek material itu kita akan berbicara sesuatu hal yang abstrak, bahkan spiritual. Kemanakah kehidupan setelah kematian? Nah, itu adalah salah satu objek material filsafat. Yang berikut itu adalah metode filsafat. Ya, metode penelitian dan pengkajian filsafat itu berbeda dengan metode ilmu. Metode pengkajian filsafat itu terdiri dari yang pertama analisis filosofik, analisis logik, inferensi. Nah, oke, udah pertemuan yang ketiga ini. Wah, baik. Saya kira teman-teman coba tanggapi mengenai yang sudah diutarakan oleh Profesor Jujun Surya Sumantri ini. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud? Ada orang yang tahu di tahunya, kemudian ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tahu ada orang yang tidak tahu di tahunya, dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Silakan teman-teman, jangan lupa tuliskan nama, kemudian nomor absen serta kelasnya. Mengenai pernyataan dari Pak Jujun Surya Sumantri ini, apa yang teman-teman bisa tangkap berdasarkan dari pemikiran teman-teman secara mendalam melalui renungan, karena ini adalah one step, satu langkah untuk teman-teman bisa masuk ke ranah filsafat itu sendiri. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ketiga, di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.